Kalau kalian ngerti rumus ini, insya Allah hidupmu bahagia. Jadi kamu ngerti batasnya. Sumbernya bahagia. Apa saja itu kalau kalian ingin bahagia? Yang pertama dan kedua, semangat dan kasih sayang. Hidup yang penuh semangat dan cinta. Baik cinta yang diberikan maupun cinta yang diperoleh. Itu membahagiakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sumbernya bahagia. Apa saja itu kalau kalian ingin bahagia? Yang pertama dan kedua, semangat dan kasih sayang. Hidup yang penuh semangat dan cinta. Baik cinta yang diberikan maupun cinta yang diperoleh. Itu membahagiakan. Kalau kalian bersemangat kan bahagia. Caranya gimana untuk semangat? Kata Russell, semangat itu rasa haus meluap-luap untuk meraih sesuatu. Caranya gimana untuk bisa semangat? Minat, keinginan. Lakukan apa yang memang cocok dengan dirimu jadi keinginanmu. Kamu akan semangat. Jadi orang yang tidak punya cita-cita, tidak punya keinginan, sulit bahagia karena melakukan apapun kurang semangat. Tegaskan keinginanmu, kejarlah, raihlah, itu mesti semangat. Tapi kalau kalian tidak punya target apa-apa, sulit untuk bisa semangat. Sementara sumbernya bahagia itu kan semangat. Kalau kalian ingin melakukan sesuatu yang sudah kalian target, meskipun capek, meskipun lelah, keluar biaya, itu ya kalian bahagia. Nah, pupuklah semangat. Plus cinta, kasih sayang. Kenapa cinta penting? Kalian akan tambah semangat kalau dalam meraih keinginan tadi didukung dengan cinta dan kasih sayang. Ada yang mendukungmu karena cintanya padamu. Mungkin orang tuamu, mungkin sahabatmu, mungkin temanmu, tetanggamu. Ya kan pacari tonggone dhewe kan dukungan dari tetangga. Jadi dukungan kasih sayang itu menguatkan semangat. Maka pupuklah semangat dengan punya cita-cita, punya keinginan. Kata Russell, salah satu penyebab utama kurangnya semangat adalah perasaan bahwa seseorang tidak dicintai. Sedangkan sebaliknya, perasaan dicintai meningkatkan semangat lebih dari apapun. Jadi, cintailah dan carilah cinta. Yang dicintai itu kan berarti kalian mendapatkan cinta. Mendapatkan cinta itu luar biasa rasanya. Sama semangatnya dengan ketika kalian mencintai. Kalau sudah jatuh cinta itu kan semangatnya sudah luar biasa, meledak-ledak. Di situ Russell menjelaskan, seorang anak yang tidak diberi kasih sayang orang tuanya karena alasan apapun, mungkin saat besar dia akan jadi penakut, tidak suka berpetualang, dipenuhi ketakutan dan rasa mengasihani diri sendiri, dan tidak lagi mampu menghadapi dunia dalam suasana eksplorasi. Ini salah satu contoh. Seorang anak yang tidak dapat dukungan cinta, hidupnya ya males-malesan. Dia serba takut karena tidak ada yang mendukung dia. Maka ini penting ya untuk orang-orang di sekeliling kita. Ayo kita dukung semuanya saja dengan perhatian kita, kasih sayang kita. Siapapun itu, mungkin saudara, mungkin teman,
teman sekelas, teman kos-kosan. Ayo saling mendukung dalam cinta. Karena begitu kita sadar ada orang yang penuh kasih sayang pada kita dan mendukung kita, itu kan kita semangat mewujudkan mimpi-mimpi kita. Tapi kalau kita merasa diabaikan, merasa sendirian, ya kita tidak terlalu semangat meraih cita-cita dan keinginan kita. Ini sumber kebahagiaan. Ayo mencari cita-cita yang mulia dan mencari relasi teman yang mendukung, yang penuh cinta dan kasih sayang. Terus kata Russell lagi, sumber kebahagiaan lagi apa? Keluarga. Keluarga jadi dasarnya kebahagiaan. Kalau keluarganya ngaco dan kacau, sulit kita bahagia. Jadi keluarga itu kan tempat bersandar kita dalam hidup, apapun yang terjadi. Senang, sedih, gembira maupun berduka, itu kan larinya kita ke keluarga. Maka kehidupan keluarga yang kokoh adalah sumber kebahagiaan yang besar. Termasuk nanti teman-teman kalau sudah punya keluarga sendiri, punya anak, ini membuat kita harapan kita lebih besar. Keinginan-keinginan, target-target muncul. Semangat kita tambah tinggi karena dukungan kasih sayang dari keluarga. Russell sendiri bilang, bagi saya pribadi, secara pribadi saya telah menemukan kebahagiaan saat menjadi orang tua yang lebih besar daripada kebahagiaan lainnya yang pernah saya alami. Jadi begitu punya anak, dia merasa bahagia luar biasa dibandingkan kebahagiaan apapun. Jadi begitu punya anak, dia merasa lebih semangat lagi mencapai ini, itu, dan lain sebagainya demi keluarga. Untuk bisa berbahagia di dunia ini, kata Russell. Apalagi ketika masa muda sudah lewat, kita perlu merasa diri ini bukan sekedar individu yang terasing, yang hari-harinya akan segera berakhir, tapi menjadi bagian dari arus kehidupan yang mengalir dari benih pertama menuju masa depan yang jauh dan belum diketahui. Karena ada keluarga, kita kan merancang hidup kita ini panjang. Ya kalau nanti saya tidak ada, dilanjutkan anak saya dilanjutkan cucunya, maka kita membangun legasi secara sangat bersemangat. Usia kita terbatas, tapi keluarga kita nanti yang melanjutkan estafet perjuangan kita. Ini membuat orang bersemangat. Ini kan semuanya nanti kan masing-masing kepala rumah tangga, dan semuanya juga punya rumah tangga, punya keluarga. Perhatikan aspek ini. Jadilah keluarga yang saling mendukung dalam cinta dan kasih sayang. Saya lanjutkan, kalau ini uraiannya sudah banyak. Pekerjaan juga membahagiakan. Jadi pekerjaan itu membuat kita punya harga diri dan sekaligus membuat kita bahagia, kata Russell. Kita jadi masyarakat yang produktif. Jadi asalkan, kata Russell begini, asalkan pekerjaannya tidak berlebihan, tidak terlalu menyiksa diri, memaksa diri, bahkan pekerjaan yang paling membosankan pun bagi kebanyakan orang tidak terlalu menyakitkan dibandingkan bermalas-malasan. Jadi meskipun kerjaannya itu capek, membosankan, itu lebih mending daripada nganggur, sederhananya itu. Jadi mungkin berkebalikan dengan beberapa prinsipnya teman-teman, tapi kata Russell begitu. Karena paling tidak kalau kita ada pegangan pekerjaan, kita masih punya pride sedikit banyak. Kalau ditanya orang, kerjaannya sekarang apa? Itu kan bisa dijawab. Tapi kalau tidak, kamu nanti tolak-tolak bingung, wah saya sekarang sibuk apa? Sibuk nganggur. Itu kan tidak enak jawabnya. Nah kata dia,
dibandingkan bermalas-malasan. Meskipun pekerjaannya sangat membosankan, tapi lebih mending secara sosial. Nah ini makanya tadi saya bilang paradigmanya Russell ya rasional saja, realistis. Dan memang bekerja itu adalah hal yang diinginkan. Yang pertama dan terutama sebagai pencegah kebosanan. Karena kebosanan yang dirasakan seseorang ketika ia melakukan pekerjaan tidak ada artinya dibandingkan kebosanan yang dirasakan ketika ia pengangguran. Kan beda ya rasanya. Kamu bosan kenapa? Saya bosan Pak kerja terus. Nah, kalau kamu bosannya saya bosan Pak nganggur terus. Itu kan rasanya beda. Yang pertama diinginkan, yang kedua tidak diinginkan. Di sederhananya pekerjaan itu membuat kita percaya diri, itu yang membahagiakan. Tidak punya pekerjaan membuat kita agak minder. Dan bagi Russell, tanpa harga diri, kebahagiaan sejati hampir tidak mungkin terjadi. Dan orang yang malu dengan pekerjaannya sulit mendapatkan harga diri. Intinya, pekerjaan juga adalah sumber kebahagiaan. Selain keluarga, selain semangat dan kasih sayang. Ada lagi sumber kebahagiaan apa? Kepentingan impersonal. Kepentingan impersonal itu hal-hal sederhana, santai untuk ngisi waktu luang. Yang membuat kita rileks, tidak tegang. Tidak serius seperti ngurus keluarga, pekerjaan, keuangan, tidak begitu. Kalau di Russell, kepentingan impersonal itu contohnya membaca buku, nonton pertandingan, pergi ke teater, bermain golf, ya karena mungkin Russell kan bangsawan. Jadi aktivitas rileksnya itu membaca buku, nonton pertandingan, pergi ke teater, ini biaya semua ini. Bermain golf. Yo, kalau kita ya mungkin nongkrong di angkringan, pagi-pagi ngopi, santai, nonton orang lewat, itu yang gratis-gratis saja lah. Tapi kan santai. Jadi yang tidak tegang. Ini yang disebut kepentingan impersonal. Nah, ini agak lawannya tadi. Kalau tadi kan disuruh serius bekerja, ya tapi jangan kerja terus lah. Ada santainya. Itu cirinya orang bahagia. Bahkan kata Russell, lebih baik tidak melakukan apa-apa daripada melakukan perbuatan jahat. Nah, berarti boleh tadi ya kalau kalian ditanya, kerja apa? Enggak, saya masih nganggur. Loh kok masih nganggur? Lebih baik tidak melakukan apa-apa daripada melakukan perbuatan jahat. Ini jawabannya ya, nanti kamu nggak usah grogi. Jadi separuh dari pekerjaan yang bermanfaat di dunia adalah memerangi pekerjaan yang merugikan. Jadi diam saja itu termasuk masih menguntungkan daripada jahat. Ada quotes yang menarik dari Russell, "The time you enjoy wasting is not wasted time." Kita kan sering ada istilah menyia-nyiakan waktu. Kamu melakukan apa saja sih, tidak penting, itu menyia-nyiakan waktu. Tapi kalau kita bisa menikmatinya, itu bukan wasting time, kata Russell. Yaitu kepentingan impersonal tadi. Kamu kok seharian main game saja. Loh, tapi saya senang bisa menikmati. Itu bukan wasting time. Jadi time you enjoy wasting is not wasted time. Jadi di sini dia menegaskan, kalau bahasa hari ini mungkin harus selalu ada me time. Waktu ketika kita menikmati diri kita sendiri. Me time bukan waktunya beli mie. Jadi waktunya kita menikmati diri sendiri. Kalau anak kos kan memang makanannya Indomie terus jadi
Sedikit-sedikit me time, sedikit-sedikit me time. Ya me time itu waktumu menikmati waktu, menikmati keseharianmu. Yo istirahat, yo senang-senang, tapi tetap jangan lupa kerja, jangan lupa keluarga yang baik, jangan lupa bersemangat, menarget cita-cita, dan lain sebagainya. Ini sumber kebahagiaan. Harus ada ininya. Orang yang tegang terus, kenceng terus, insya Allah tidak bahagia sebenarnya, dia capek hidupnya. Tapi kalau iyo serius, yo ada santainya, ya serius ya ada santainya, itu hidup yang lebih membahagiakan. Nah, ada lagi sumber kebahagiaan, yaitu apa? Keseimbangan antara upaya dan kepasrahan. Jadi kalau bahasa agama ini seimbang antara ikhtiar dan tawakal. Ini karena Russell bukan muslim, tidak pakai istilah ikhtiar dan tawakal. Ini maksudnya sama. Meskipun ini dasarnya rasional saja. Ini yang disebut jalan tengah. Ini ada kalimat menarik, saya potongkan. Jalan tengah antara upaya dan pasrah. Mengambil jalan tengah adalah sebuah ajaran yang tidak menarik. Kenapa tidak menarik? Karena biasanya normalnya manusia itu berupaya mati-matian sampai akhir. Jadi kalau ada pasrahnya itu tidak terlalu menarik. Tapi kata Russell, namun kebenaran memang tidak selalu menarik. Dan ada banyak hal yang dipercaya orang lantaran menarik, meskipun kenyataannya sangat sedikit bukti yang mendukungnya. Kalau dasarnya hanya menarik, mungkin banyak yang kita anggap benar, ternyata tidak benar. Jalan tengah itulah yang dimaksud di sini. Jadi jalan tengah itu mungkin doktrin yang tidak menarik, tapi secara umum doktrin itu benar. Kenapa benar? Karena kita ini tidak menguasai sepenuhnya hidup kita. Kita tidak bisa memastikan kalau saya rajin mesti nilai saya tinggi. Kita tidak bisa memastikan kalau saya kerja keras mesti kaya. Maka jalan tengah ini yang kita ambil. Ya ada upayanya tapi juga ada pasrahnya. Jadi tidak semuanya disatukan, pokoknya usaha terus mesti sukses, enggak juga. Ada banyak orang berusaha ya enggak sukses. Ada yang santai enggak berusaha malah sukses. Dan itulah hidup. Maka harus tengah-tengah. Ya ada upayanya, ya ada pasrahnya. Ini penting, kalian harus ngerti kapan momen untuk pasrah, kapan momen untuk upaya. Jangan waktunya upaya kamu pasrah, waktunya pasrah kamu berupaya. Saatnya menyerah kamu berjuang. Kemarin saatnya berjuang kamu santai, menyerah. Waktunya nembak kamu diam saja. Ditembak orang mau kawin baru kamu heboh. Ya sudah telat. Jadi kamu harus tahu batasnya upaya dan pasrah. Orang bijaksana itu, kata Russell, walau dia tidak akan diam menghadapi kesulitan yang dapat diatasi, namun dia tidak akan membuang waktu untuk waktu dan emosi untuk menghadapi hal yang tak dapat dihindari. Ya kalau memang sudah tidak bisa dihindari, ya sudah, tidak perlu mati-matian menghindari. Tapi kalau bisa diubah, yuk ayo kita ubah. Mungkin teman-teman dulu masih ingat waktu kita sesi doa itu. Jadi ada doa yang luar biasa, yaitu kita berdoa yang pertama, minta diberi kekuatan untuk mengubah apa yang bisa diubah. Minta diberi kesabaran untuk menerima apa yang tidak bisa diubah. Dan yang ketiga, minta diberi kebijaksanaan untuk bisa membedakan keduanya. Jadi bijaksana itu kamu ngerti, ini bisa diubah, maka saya harus berupaya. Oh ini tidak bisa diubah, saya saatnya pasrah saja. Kalau kalian ngerti rumus ini, insya Allah hidupmu bahagia. Jadi
kamu ngerti batasnya.